Oke, nah ini gue akan menjelaskan aplikasi di JOC yang baru ya. Jadi nanti ketika kalian isi username sama password, nanti kalian bisa klik login. Nah, itu ada remember me, kalian bisa centang remember me atau enggak untuk tahu kalian itu kalau dihidupin jadi hijau begini ya, nanti suatu saat kalian masuk nggak perlu isi username sama password lagi. Tapi kalau kalian nggak isi, nanti ketika kalian log out harus isi lagi CH-nya berapa, passwordnya berapa ya. Nanti ketika kalian udah isi, nah kalian akan klik login, kalian akan masuk ke halaman aplikasinya gitu. Nah, di aplikasi ini cukup menarik ya. Ini aplikasi barunya kita. Gue sih happy banget karena ini sesuai dengan apa yang gue mau. Nah, di atas ini kalian dapat grafik IISG. Ya, grafik IISG-nya seperti apa ini dalam garis. Kalian bisa ganti dalam 60 menit, 30 menit, atau 1 minggu. Itu semua ada di sini. Satu hari ini IISG dalam harian ya, tapi dia lihatnya dari April sampai ke Mei ya. Kalau kalian mau lebih pendek mungkin di sini kalian bisa lihat tuh ada jamnya. Kalau diganti ke 5M ada jam-jamnya tuh. Nah, ini dalam harian gitu. Nah, ini dalam 5M itu dari pagi jam 9 itu pergerakannya seperti apa, itu ada di sini. Oke. Nah, ini one day dia akan di sini. Di sini ada info mengenai IISG, open, high, low, close-nya, terus total transaksinya berapa banyak, reguler, non reguler itu ada berapa banyak, ada 202 saham naik, ada 271 saham yang turun, dengan foreign hari ini net by 1,3T, kalian bisa lihat di situ ya. Nah, di atas ini IISG naik plus 6 poin atau sebesar 0,12%. Nah, di sini ada kurs, sekedar tahu aja USD di area berapa, lalu indeks mereka naik atau turun. Nah, lalu ini yang pertama, sebelum kita masuk, kalian bisa klik di bagian account di sini untuk setting. Nah, ketika nanti kalian udah isi passwordnya atau pinnya, maka di sini ada yang penting apa? Yang penting sebenarnya ada di bagian setting. Setting di sini kalian bisa klik setting di sini untuk penentuan portofolio. Portofolio kalian itu di sini ada contohnya ya. Bisa dibentuk ya stack di sini, bentuk portofolionya akan seperti ini. Grid portofolionya akan seperti ini. List akan lebih santai atau lebih tipis gitu. List ini bentuknya mirip-mirip kayak yang lama, aplikasi yang lama. Tapi kalau kalian mau detail, gua rasa grid ini yang paling lengkap. Aplikasinya. Nah, untuk size font sendiri kalian bisa atur mau segede apa fontnya. Cuman ya kalau gede banget ya pasti akan ada angka yang harus kayak gini dikorbanin nih ke bawah lagi gitu. Jadi ya kalau kalian memang matanya masih cukup baik ya, menurut gua sih yang paling bawah juga nggak masalah. Tapi kalau kalian bukanya dari iPad atau bukanya dari tab gitu ya, nah itu lebih enak karena layarnya pasti lebih gede. Sama di sini bisa warna terang atau warna gelap. Tergantung preferensi kalian lebih enaknya matanya ngelihatnya kemana. Ya, kita pakai gelap aja biar lebih aman di mata. Nah, ini kalau kalian mau ganti password, ganti PIN atau logout, ini semua ada di sini di setting. Kalau sudah setting nanti ingat di save ya. Kalau nggak di save ya balik lagi, nggak jadi setting. Habis klik save maka klik back. Dia akan balik lagi. Nah, yang menarik di account di sini ada selfie list. Selfie list ini yang menunjukkan transaksinya itu rugi atau profit itu di sini. Ini kalian bisa ganti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Jadi kalian akan kelihatan selfie list tradingannya itu profit apa enggak. Ya, tapi itu belum sama fee. Lalu ada ini IPO ya. Ini akan masuk ke website langsung IPO-nya tadi. Gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang ya IPO bisa, cuman nanti ujung-ujungnya akan balik ke mobile apps-nya. Gitu. Sama complaint, suggestion, and request semua ada di sini. Nah, oke, di sini udah. Lalu kita balik lagi ke home di tengah ini, ke home. Nah, home ini ada banyak yang fitur-fitur yang kalian bisa tentukan. News di sini kita memang belum masukkan news karena nggak terlalu penting. News mungkin kalian bisa baca dari koran di mana itu kayak lebih enak, atau di informasi ada sekuritasnya kalian itu ada. Lalu kalau kalian mau ngecek running trade yang data transaksi yang gerak-gerak gitu, yang tiap kali ada jual beli itu muncul, kalian bisa klik di running trade. Stok di sini mungkin kalian bisa buka untuk top value hari ini mana saham-saham yang di transaksi paling banyak, atau
lotnya paling banyak ditransaksikan, atau top gainers yang naiknya paling tinggi, top losers yang naiknya paling dalam gitu. Itu semua ada di sini ya. Ini di ranking ada summary-nya juga. Summary ini untuk kalian ngecek misalnya perusahaan apa gitu, sekuritas apa yang beli hari ini, yang paling banyak belinya. Nah, itu nanti semua ada di sini. Itu untuk di bagian stocks. Broker. Nah, broker kembali ini lebih lihat ke broker rankingnya. Jadi hari ini top value ya. Kalau kita lihat transaksi paling besar itu dari broker mana, itu semua ada di sini nih. Value paling besar hari ini 2,3 T dari AK itu UBS. ZP ada Maybank 2,16 triliun, ada 1,93 itu dari Mirae. Nah, JUC hari ini di urutan ke berapa YB? Nah, YB di 25 hari ini. Transaksi total hari ini di YB 293 miliar gitu. Jadi ya quite good gitu. Kita masih masuk di 30 besar top value transaksi di IISG hari ini. Cuma kan terkadang ada satu hari kita gede banget, kadang lagi sepi gitu. Nah, ini summary kalian bisa lihat hari ini YB lagi paling banyak itu belanja saham apa sih gitu secara transaksi gitu. Ini semua kalian bisa lihat. YB hari ini ada berapa saham yang ditransaksikan? Banyak juga, rame juga gitu. Nah, ini yang ditransaksikan hari ini oleh sekuritas YB, atau kalian bisa cek juga nanti di sekuritas apapun yang kalian mau, sekuritas ini lagi beli saham apa. Itu bisa cek di situ. Oke. Masuk broker, habis itu research, kita nggak ada research team, jadi nggak muncul, pasti nggak ada apa-apa. Nah, di sini market itu lebih kepada market dunia ya, currency sama market dunia itu seperti apa. Lalu ada order list kalian bisa akses juga nanti di sini order list. Nah, order list di sini enak, kalau kalian masukin order form itu masuknya ke reguler. Kalau kalian pakai nanti yang namanya smart order itu ada ini LIT, kalau smart order LIT nanti di LIT, kalau GTC di GTC, kalau trailing stop di trailing stop. Jadi semuanya ada di sini gitu. Jadi nggak perlu otak-atik ganti-ganti. Jadi tinggal lihat aja gua ada yang order berjalan nggak gitu, baik itu yang order form biasa ataupun smart order. Trade list yang udah jadi uang ya, udah dibelanjain. History ini history trade doang, history order list sama history trade list. Jadi kalau tadi order list dan trade list yang di atas sini, order list dan trade list di sini itu khusus untuk satu hari ini aja. Nah, kalau history ini kalau kalian mau cek minggu lalu saya ada belanja apa ya, nah itu di history. Financial ini cukup membantu ya. Ini berisikan tentang laporan keuangan, report-reportnya. Jadi kalau kalian bisa cek di sini Astra Algo Lestari, LK-nya laporan keuangan terakhir 31 Maret 2021 dalam rupiah. Ini kalian bisa lihat 3 bulan pertama secara inventory, fixed asset itu semua ada di sini. Total penjualan. Jadi kayak laporan keuangan semua ada di sini dirangkum di aplikasi ini, dan gue cukup bahagia karena ini sangat lengkap datanya. Terus ada comparison, kalian bisa cek AALI itu adalah sektor CPO, di mana dia akan langsung memberikan komparasi dengan CPO yang lain gitu. Jadi kalau kalian mau bandingin mana yang lebih murah, ALI sama SMP, dari sisi market capital, dari sisi book value, PBV, PER itu semua ada di sini, ROE itu semua ada di sini. Jadi kalau kayak BRI, coba saya Bank BRI compare. Nah, BRI muncul tuh ada BCA, Bank Mandiri. Jadi semua perusahaan yang sesuai sama sektornya dia akan diberikan di sini. Dan ini sebenarnya bisa kalian akses di aplikasi desktop juga gitu. Cuman kalau yang mau cepet dari HP ya bisa baca di sini. Oke, lalu ada corporate action calendar. Di sini ada dividen, ada RUPS. Kalian bisa klik nanti di situ. Ini memang agak kecil banget tulisannya, tapi kalau kalian lihat di sini 28 ya. Kalau kalian klik tanggal 28-nya tuh ada hari ini dividen dari Nelly, ada dividen dari Bayan, ada dividen dari Vici, ada dividen dari Cleo gitu. Corporate action dividend. Jadi kalian nanti bisa klik aja di tanggal-tanggal itu. Di sini ada tulisan-tulisannya kok nanti di bawah itu. Memang ini kayaknya nggak terlalu kelihatan. Oke. Lalu ada sektor kalau kalian klik ini nanti akan menunjukkan sektor-sektor mana yang bergerak tuh. Kalau kalian mau lihat mau tambahin di sini sektor tadi ya, cyclical, IDX cyclical itu nanti akan muncul nanti di sini tuh IDX cyclicalnya berapa gitu.
sorry. Nah, isinya IDX cyclical tuh sama apa aja. Ini karena tadi gue ganti fontnya itu kecil, jadi kelihatannya kecil. Ntar gue gedein dikit. Oke, jadi gue naikin dulu settingan fontnya jadi lebih gede biar lebih kelihatan. Nah, sini. Jadi sektor kalau kalian lihat nanti, nah IDX cyclical berapa hari ini indeksnya naiknya berapa persen gitu. Ini kelihatan nanti di sini. Kalau kalian klik IDX cyclical nanti akan muncul saham-saham apa yang masuk ke dalam IDX cyclical di situ. Oke. Balik lagi ke home. Di sini ada portfolio sell. Portfolio sell ini enak supaya kalau kalian punya banyak portofolionya, nanti di sini kalian tinggal centang semua, bisa 1, 2 gitu, terus sell selected, jadi langsung dihaki semuanya, langsung dijual semuanya gitu. Nah, ini sebenarnya juga ada di fitur aplikasi yang di HP, yang di komputer itu, portfolio sell. Nah, terus ada stock trade ya. Ini ada, kalian bisa lihat stock trade, ini lebih kepada saham-saham yang ditransaksikan hari ini. Oke, itu yang ada di home. Nah, untuk kalian jual beli itu kalian bisa pencet di sini ada bullet warna hijau ya, klik di sini. Nah, tinggal search mau perusahaan apa gitu. Misalnya saya mau beli perusahaan bank, misalnya BANK. Nah, BANK di sini kalian bisa cari, tuh ada BANK ya, di sini ada BANK, klik misalnya. Nah, udah di sini bisa langsung kalian bisa bikin trade-nya jadi on. Nah, di bawahnya tadi ya. Tadi di bawahnya ada tulisan tadi ketika kalian search. Nanti di sini misalnya kalau kalian mau cari misalnya kayak friend, klik friend di atas. Nah, di bawahnya ada trade-nya off nih. Kalau kalian ganti jadi klik trade off-nya, maka akan masuk ke order form-nya. Tinggal bebas, kalian bisa klik harganya berapa. Ini kan price-nya 89. Kalau kalian klik price-nya di 90, dia akan berubah price-nya ke 90 tanpa harus kalian ketik. Kalau kalian klik misalnya 88, klik aja 88, nanti akan berubah price-nya jadi 88. Gitu. Mau beli berapa lot? Nah, di sini kalian bisa klik di bagian max cash ya, max cash. Klik max cash-nya, langsung dia ikutin max cash-nya. Jadi dapatnya kira-kira berapa lot. Gitu. Jadi lebih enak. Atau kalau kalian klik di sini misalnya gue mau beli 5 lot. Nah, udah dihitungkan kira-kira berapa rupiah uang yang kalian butuhkan untuk beli 5 lot. Gitu. Ini belum sama fee. Jadi nanti tambahin sendiri fee-nya. Jadi jangan mepet-mepet sama cash kalau bisa. Gitu ya. Jadi ini pertimbangannya untuk kalian bisa beli secara cepat atau enggak. Nah, nanti kalau udah ya tinggal klik buy atau sell gitu. Kalau misalnya buy gitu ya, konfirmasi, send order gitu. Jadi nanti kalau udah di sini udah konfirmasi, udah diklik send-nya, nanti dia akan masuk ke order list. Nah, ketika kalian udah send, nanti order send, tinggal klik done. Nanti ini akan masuk ke order list di sini. Tuh, ada buy friend, remaining 1, trade 0 gitu, price 88, ordernya jam berapa gitu, expirednya day, statusnya open karena masih antri. Gitu. Kalau kalian mau cancel, kalian tinggal klik lagi di sini, tinggal mau di amend, mau di withdraw, itu udah biasa, kayak biasa gitu ya. Kalau kita cancel, klik withdraw, success withdraw, ini statusnya akan berubah jadi withdrawn. Jadi sudah dibatalkan. Gitu. Oke, nah ini untuk pembelian dan penjualan ya di situ. Nah, tadi kalau kita mau beli kan pakai tanda ini kaca pembesar tadi, lalu pilih perusahaan gitu ya. Nah, itu kan tadi ada kita klik trade off-nya. Kalau kita di sini di bagian watchlist ini adalah saham-saham yang mau kita pantau, itu bisa kita settingin trade-nya mau on atau off. Tuh. Mau on atau off, kalian bisa klik di sini. Kalau klik sekali dia jadi trade on, klik sekali jadi trade off. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya kita mau watchlist, masukin saham kayak MTech misalnya, MTech, klik di sini. Nah, MTech-nya kan masuk di atas ya. Ini kalau gua klik trade-nya masih off, kalau gua klik MTech, ini masuk data-data. Jadi hari ini bid offer-nya berapa, sekuritas yang jual beli berapa, ini yang udah kejadian di harga-harganya berapa gitu ya, berapa lot yang beli, yang berapa lot yang jual, ini yang udah kejadian. Nah, ini karena posisinya masih trade off. Tapi kalau di sini gua buka jadi trade-nya trade on, ketika gua klik MTech itu udah langsung masuk ke order form. Jadi nggak perlu 2 step. Kalau kalian mau langsung step langsung ke order form, maka langsung di trade-nya di on-in aja. Gitu. Ya, itu perbedaannya jadi. Jadi ini nanti antara trade-nya mau di on-in atau di off-in, itu terserahnya kalian. Gitu. Oke.
Nah, terus yang terakhir portofolio. Portofolio kalian bisa lihat nanti di sini ada cash plus 2 di sini, limit yang bisa dipakai untuk belanja, total saham yang udah dibeli, total saham yang udah jadi saham, yang ini total portofolio positifnya gitu. Ini bukan punya gua sih. Ini profit atau lossnya berapa persen. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti saham-sahamnya kalian ini jauh lebih detail ya. Average buy-nya 5875, harga terakhirnya 8.000, belinya 1,6 juta, untungnya 425.000, persentase profitnya 36,2%. Gitu. Ini Arna belinya 500, sekarang harga last 715, belinya 4,4 juta, ini profitnya 1,3 juta. Ini profitnya dapat 43%. Nah, ini untuk yang bawahnya outstanding T+1, T+2 ini ada di sini. Ya, portofolio ini ini cuma satu gitu. Oke, jadi ini tampilan portofolionya jadi lebih enak, uangnya jadi lebih kelihatan, lotnya juga kelihatan. Dan kalau kalian mau jual, kalian tinggal klik aja di bagian ADMF. Nah, akan masuk ke order formnya ADMF langsung gitu. Di harga 8.000, kalau kalian mau kelihatan di sini kalian punya saham ada 2, on-nya 2, berarti kalian punya 2 lot di sini. Jadi kalian mau pilih mau jualnya berapa lot gitu. Sekarang lotnya 1, mau jual 2, itu terserahnya kalian. Gitu. Jadi di sini aplikasi cukup enak, cukup ringan dan cukup lengkap menurut gua sih untuk bisa dipakai. Sama terakhir, aplikasi kita dibundling juga dengan TradingView. Jadi kita udah kerjasama dengan TradingView dan semua saham-saham ada di sini itu TradingView-nya juga nggak delay. Jadi kalian untuk bisa masuk ke grafik di sini ada tanda pembesar ya. Kalian klik aja di sini. Nanti kalian akan masuk ke grafiknya TradingView. Jadi misalnya kalau MTech buka di bagian atas sini ya, di bagian atas sini klik untuk perbesarin MTech-nya. Kemarin sih harusnya bisa diganti sih. Cuma nanti gue cek lagi. Harusnya pas kita klik namanya di sini tuh bisa langsung ganti lagi. Gitu. Oke, tapi nanti nggak apa-apa. Nanti gue coba lagi untuk dikasih improvement supaya kita bisa ganti langsung dari sini tanpa harus buka. Tapi di sini ya bisa kalian munculin indikator gitu ya. Indikator kalian mau masukin indikator apa gitu. Misalnya indikator gue mau lihat MACD. Nah, ini juga kalian bisa munculin MACD. Kalau warnanya nggak enak, mungkin kalian bisa ganti warnanya di setting gitu ya. Stylenya kalian bisa ganti, yang birunya itu mungkin jadi warna kuning gitu, karena kan warna gelap gitu, jadi kelihatan lebih enak gitu. Nah, ini kalian bisa gambar, semuanya ada di sini ya. Mau gambar Fibonacci, mau gambar support resistance, itu bisa juga di sini. Trendline kalian klik di sini. Saya di sini klik sekali, geser gitu, klik lagi, selesai gitu. Jadi di sini enak sebenarnya untuk kalian bisa gambar-gambarin, dan ini chartnya nggak delay, jadi lebih enak gitu. Jadi real time, kalian nggak perlu bayar TradingView, kalian bisa pakai JUC, kalian bisa trading di JUC, dan menurut gue sih aplikasinya udah enak banget. Oke, sama kalau kalian bingung kan pas buka lagi nanti hilang ya gitu, yang kalian gambar. Ya, tadi kan kita udah buka MACD, pas tutup buka lagi MACD-nya hilang gitu ya. Gimana caranya untuk pas buka lagi kita bisa panggil lagi? Nah, kalian pasang aja indikator yang kalian pakai apa, misalnya MA, terus MACD, lalu misalnya pakai lagi stokastik. Itu ini kan banyak nih, kalau harus setting-setting terus untuk bikin begitu kan agak lambat mungkin. Terus misalnya kalian udah di sininya setting, terus warnanya ini orange biar lebih kelihatan, ini warnanya biru terang. Oke, nah jadi lebih kelihatan begini. Terus misalnya stokastik juga nggak kelihatan, ganti warna jadi kuning, terus ganti warna merahnya jadi warna biru terang juga gitu. Nah, jadi lebih kayak gini kan kayaknya, oh ini udah cakep nih bentuknya gitu. Nah, terus tinggal di save aja template, save indikator template gitu. Misalnya templatenya 1, misalnya save remember symbol, remember interval, save indikatornya ini, oke, save. Nah, jadi setiap kali nanti ketika kalian tutup gitu ya, pas mau buka lagi kan ulang lagi dari awal. Di template ini ada template 1, kalian klik aja template 1, udah sesuai dengan template yang kalian bikin gitu. Jadi udah enak gitu. MA-nya nggak kelihatan di sini. MA-nya kita ganti dulu settingnya, misalnya pakai MA5 misalnya gitu. MA5 style di sininya warna kuning biar lebih kelihatan.
ini tebel banget lah garis MA-nya gitu. Tuh kan kelihatan warna kuningnya. Itu agak lebay-lebay dikit nggak apa-apa. Jadi template, save lagi misalnya gitu. Remember symbol, remember indikator, ini misalnya nomor 2, save. Nah, ini kan kelihatan nomor 1-nya tadi gagal, hapus aja nomor 1-nya, delete. Template-nya sisa nomor 2. Nah, ini jadi pas kalian back terus kalian buka suatu saham, misalnya kita buka saham lain misalnya gitu ya, back, misalnya kita masukin friend, masukin sini, buka chartnya. Nah kan kosong lagi, kalian munculin template 2, jadi otomatis semuanya udah muncul tuh sesuai sama settingannya kalian tadi gitu. Jadi ini sorry soalnya kita tadi save template-nya, remember simbolnya gua centang, harusnya remember interval aja. Ya udah nomor 3 gitu. Nah kita back, kita buka friend, template-nya kita buka yang nomor 3, harusnya friend-nya tetap. Nah ya friend-nya tetap gitu. Jadinya ini disesuaikan untuk kalian maunya seperti apa. Trading view, kalau kalian mau ganti warna putih, kalian bisa setting di atas itu ya. Ini ada setting, kalian bisa di sini ada background, kalian bisa ganti ke putih. Oke. Nah jadi putih. Jadi ini kalau kalian setting di yang di depan ke light atau ke dark, itu nggak bakal berpengaruh ke trading view-nya, karena trading view kan punya settingan sendiri gitu. Makanya kalian kalau mau setting warna, kalian bisa setting di sini gitu, trading view-nya ini. Jadi ya ini silahkan mengotak-atik aplikasinya, dan gua rasa ini juga cukup bagus, udah cukup lengkap di sini. Oke, kalau watchlist mau nyusun abjad bisa nggak? Nah, kalian kan misalnya masukin ya, kayak ada ASA plus misalnya ASA, terus ada plus TBIG misalnya, plus lagi apa lagi, SIMP misalnya. Nah ini kan ngacak ya, bisa nggak kita susun? Ya bisa aja, tapi kayaknya masih manual deh. Edit gitu ya, kalian atur aja ASA-nya di atas tuh, pencet yang di bagian garis-garis ini ya, pencet di bagian garis-garis ini, geser ke atas. Oke, jadi ini untuk aplikasi JUC Neo-nya kita ya. Kita kasih nama JUC Neo untuk aplikasi baru ini. Silahkan mencoba, silahkan menikmati. Bisa transaksi tunai sama NG ya kok. Market ya, coba kita lihat tadi. Misalnya trade on, trade off ya, RG-nya bisa ganti, itu ada TN, ada NG, kalian bisa ganti. Gitu. Jadi ada pasar tunai, ada pasar nego, itu bisa kalian cek. Bisa berarti. Sementara ini kita pembahasannya aplikasi lama masih tetap bisa dipakai, jadi kalian bisa dua opsi untuk milih tetap di aplikasi lama atau aplikasi baru. Makanya ketika kita rilis ini, kita nggak menggantikan aplikasi lama, tapi aplikasi lama tetap bisa dipakai. Tapi gue nggak tahu kedepannya apakah aplikasi lama itu akan hilang, tapi sementara ini untuk mungkin 3 bulan atau setengah tahun ke depan, aplikasi lama belum ada wacana untuk dihapuskan. Di watchlist ada tombol mata, itu untuk kalian nge-hide, misalnya edit. Misalnya gue mau hide jelek banget, misalnya ASA, tutup aja misalnya. Nah nanti ASA-nya hilang, padahal sebenarnya udah ada di tambahan. Terus kalau kalian munculin lagi, hilang. Oh berarti udah ibaratnya kayak delete lah gitu. Ya kayak di delete gitu, biar nggak usah dilihat, kayak capek mata gitu. Misalnya sakit hati kan ngelihat habis cut loss dia naik, kayak delete aja gitu. Kalau di tempat WL saham yang mau kita masukin harus satu-satu ya, nggak bisa sekaligus pilih banyak. Watchlist ya, satu-satu masukin salah satu. Smart order di apps baru bagaimana? Di bagian regulernya ini kalian bisa ganti ke GTC, LIT, ini semua ada smart order ya. Tapi pastikan kalau kalian nggak muncul, kalau klik reguler nggak muncul ya GTC, LIT, berarti kalian belum request. Dan silakan request dulu ke salesnya kalian untuk kalian bisa mengaktifkan smart order. Jangan lupa untuk mengaktifkan smart order, kalian pelajari terlebih dahulu GTC itu apa, LIT itu apa, trailing stop itu apa, sebelum kalian memakainya. Jadi pastikan kalian ngerti dulu cara pakainya, baru kalian pakai. Untuk landscape belum bisa, sementara semuanya masih portrait ya. Mau kalian baringin begini juga nggak bakal berubah, itu tetap begitu. Aplikasi HP itu kan cukup berat ya, karena penambahan fitur, ada chat lagi gitu. Gua takutnya kalau kita isi terlalu banyak hal-hal yang nggak penting, malah bikin aplikasi kita jadi lemot, lelet, banyak crashnya. Jadi better memang kita berusaha sesimpel mungkin untuk mengisi aplikasi apps, tapi tidak mengurangi performa untuk kita order.
karena itu yang paling penting. Karena walau sebagus apapun aplikasi lu, kalau lu ordernya lambat, ngapain lu pakai gitu. Justru keunggulannya kita itu harus bisa cepet gitu. Jadi makanya ya mungkin tampilan perlu. Gua tahu mungkin sekarang orang-orang banyak yang protes ke tampilan dibandingin yang dulu ya. Makanya oke, gue akan memberikan kalian yang tampilan yang bagus, gue kasih kalian grafik yang bagus. Ini sudah cukup mencangkup untuk bisa trading dan nyaman, dan yang paling penting dia tetap kenceng gitu. Jadi mungkin aplikasi kita akan dibiarkan stay di area perbatasan antara antara kenceng sama fiturnya. Jadi kita ketika fiturnya banyak banget, itu akan mengorbankan kekencengan tradingnya gitu. Jadi kita nggak pengen fiturnya terlalu banyak, tapi kenceng tradingnya itu jadi turun gitu. Makanya itu yang kita pertahankan. Makanya agak sedikit sulit untuk membuat aplikasi yang wah banget, tapi tanpa mengorbankan kecepatan dari ordernya itu gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, ini semua kita masih baru keluarin Mobile Neo ini. Ke depan ada kecil-kecil, kalau kalian lihat kayak news begini, kalau kita buka ini masih dummy ya. Oh, ini udah ditutup dummy-nya, tadi masih dummy. Nah itu ini karena kita kejar supaya ini bisa up dulu gitu, bisa kalian pakai gitu. Jadi lebih enak ke depannya. Oke, semuanya ini aja kelas kita hari ini. Jadi ada 3 kelas hari ini langsung. Sip, kalau gitu gue tutup kelas hari ini ya. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Happy weekend, happy holiday untuk semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di Senin, hari trading selanjutnya. Dan yang penting, semoga cuan.